Presiden FIFA pantau perjuangan Garuda Muda. Guinea banyak drama, kepemimpinan wasit dipertanyakan. Itu juga lah, banyak drama demi STY. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola guys. Dan berakhirnya semalam playoff Olimpiade di antara Indonesia U23 melawan Guinea U23, dan akhirnya Indonesia tersingkir daripada Olimpiade. Tetapi apa yang membanggakan saya guys ialah Indonesia bermain dengan baik. Indonesia bermain dengan menghiburkan, dengan taktikal tanpa ada tiga tonggak utama, yaitu Justin Nurne, Elkin Bagot dan juga Rizky Ridho. Mereka masih mampu menyaingi pemain-pemain Guinea yang mayoritasnya berkarir di Eropa. Ada lebih kurang 10 ke 16 pemain Guinea berkarir di Eropa, hanya menang lewat penalti sahaja. Tidak menang dalam permainan, tanpa menghasilkan gol dalam permainan yang sebenar. Mereka hanya penalti, itu pun penalti yang kita anggap sebagai sedikit kejanggalan dan kontroversi. Memberikan 2 penalti kepada Guinea dan juga memberikan kartu merah kepada Sinteyong, ya. Ini satu lagi kita anggap satu kecurangan juga wasit ini. Kita tahu wasit ini daripada Prancis, ya, tetapi sedikit kejanggalan di situ. Dan memang kita akur dengan kekalahannya. Saya sendiri pun memang walaupun kalah sebegini, saya tetap bangga dengan timnas Indonesia ini, karena satu-satunya pasukan timnas daripada Asia Tenggara yang mampu menyaingi negara-negara besar sampailah lolos ke playoff Olimpiade ini. Walaupun ini kegagalan, tetapi kegagalan ini sebenarnya dengan rasa terhormat. Kegagalan kemungkinannya oleh wasit, tetapi bukan oleh permainan. Kalau dari segi permainan, kita lihat Indonesia juga bermain begitu menghiburkan sekali. Ketika perlawanan ini juga ditonton oleh Bapak Erick Thohir dan juga Presiden FIFA sendiri. Jadi mungkin Presiden FIFA juga akan memberikan sedikit penambahbaikannya pada wasit-wasit yang ada selepas melihat perlawanan ini. Mudah-mudahan kita doakan sedemikian. Oke guys, kita lihat dulu daripada video kali ini, yaitu Presiden FIFA pantau kejanggalan. STY korban wasit, detik-detik supporter Indonesia yang menonton sepak bola ini di Prancis ini. Oke, yuk kita simak dulu video ini. Presiden FIFA pantau perjuangan Garuda Muda. Guinea banyak drama, kepemimpinan wasit dipertanyakan. Itu juga lah, banyak drama demi STY. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Oke guys, jangan lupa juga subscribe Garuda Space nih, ya. Timnas Indonesia U23 harus mengubur mimpi tampil di Olimpiade Paris 2024, yakni usai menelan kekalahan atas Guinea di babak playoff. Bermain tanpa beberapa pemain inti, Garuda Muda mengakui keunggulan wakil Afrika tersebut dengan skor 1-0. Gol tercipta lewat titik putih akibat pelanggaran Witan Sulaiman yang sekilas tampak masih berada di luar kotak penalti. Nah, itulah ini guys. Kalau kita melihat memang berada di luar kotak penalti, ya. Ini pun bukan disengajakan sebab sama-sama berlari. Cuma mungkin kaki dia tersangkut sedikit di kaki pemain Guinea ini, maka pemain Guinea jatuh, tapi dia jatuhnya itu di dalam kotak penalti, sedangkan Witan ketika itu masih di luar ketika pelanggaran kaki itu berlaku, kan. Nah, ini juga perlu dilihat baliklah. Tetapi waktu ini main ini tidak ada VAR, ya, tidak ada VAR. Jadi dia semacam lapangan latihan, bukan stadion sebenar yang lengkap, ya. Jadi itu juga kekurangannya. Oke, kita Sulaiman lihat yang balik. sekilas tampak masih berada di luar kotak penalti. Sejatinya STY Memang di menerapkan luar formasi kotak yang penalti. sama, yakni 3-4-3. Namun trio Muhammad Ferrari, Nathan Jeon, dan Komang Teguh tidak cukup tangguh seperti adanya Rizky Ridho dan kawan-kawan.
Lini tengah sendiri dikuasai Guinea yang memiliki postur lebih baik ketimbang Marcelino dan Ivar Jenner. Tinggi bah pemain Sementara lini Guinea. serang tidak mampu berbuat banyak. Kendari demikian, perjuangan Garuda Muda patut mendapatkan apresiasi. Ya, patut Pengalaman bangga seperti juga. ini akan berharga bagi Witan dan kawan-kawan untuk menatap ajang bergengsi ke depannya. Banyak drama terjadi ketika Garuda Muda harus mengakui kekalahan atas Kepimpinan wasit Guinea. Perwakilan dipertanyakan. Afrika tersebut sejatinya tidak tampil lebih dari Marcelino dan kawan-kawan. Usai mencuri gol lewat penalti, Guinea tampak lebih banyak terjatuh hingga menjatuhkan mental lawan. Kepemimpinan wasit sendiri patut dipertanyakan. Banyaknya menit terbuang akibat pemain Guinea guling-guling membuat para punggawa Garuda Muda terpancing. Bahkan di babak kedua, Guinea kembali mendapatkan penalti padahal sliding Dewangga masih mengenai bola. Sontak hal tersebut itu. memancing emosi. Sliding Dewangga tuh dia macam pemain Uzbekistan. Ingat kah Uzbekistan hari itu melawan Indonesia yang pemain Uzbekistan dia buat sliding ke Witan Sulaiman, tetapi pada mulanya diberikan sepakan bebas untuk Indonesia. Last dia pergi tengok VAR, diulang semula di VAR tuh dia batalkan sepakan. Macam beginilah. Dewangga dia punya tackle nih, bola yang dia tackle. Jadi masa itu Uzbekistan tackle-nya bersih. Selepas tengok VAR dibatalkan pula sepakan ataupun tendangan bebas kepada Indonesia. Nah, sepatutnya begini juga keadaannya ini sama. Dewangga ini dia buang bola ya, dia bukan tackle kepada pemain. Dia tackle bola dulu. Ini kira tackle bersih juga nih. Padahal sliding Dewangga masih mengenai bola. Sontak hal tersebut memancing emosi para staf Ini yang pelatih hingga Sinteyong nggak sabar sudah. Ia mendapatkan kartu merah. Meski berujung Kena tidak gol, kartu merah. kepemimpinan wasit asal Prancis tersebut patut dipertanyakan. Sebab kerap memberikan keputusan yang merugikan bagi Garuda Muda. Perjuangan timnas Indonesia Kartu merah U23 melawan Sinteyong, Guinea dikawal para supporter supporter tanah air yang berada pasang di bendera. Paris. Dalam satu momen ketika Sinteyong mendapatkan kartu merah, para supporter turut menyoraki keputusan wasit yang tidak menguntungkan. Supporter Itulah. tampak geram dan membela Sinteyong yang terus melancarkan protes. Di lain sisi, Aduh. Presiden FIFA Gianni Infantino turut hadir di tribun bersama dengan Erick Thohir untuk Nah. menjadi saksi laga tersebut. Nih, Presiden Erick FIFA Thohir ini. tampak berbincang dengan Presiden FIFA itu yang juga memantau jalannya laga. Harapannya kepemimpinan wasit sekelas ajang Aduh, kualifikasi mudah-mudahan lah. Olimpiade mendapatkan evaluasi. Performa Nathan Joaon terus menjadi sorotan lantaran berperan sebagai pemain kunci timnas Indonesia U23. Nathan mampu menunjukkan performa impresif dan bermain di dua sisi yakni gelandang dan juga bek. Dinilai bergerak paling dominan, ternyata Nathan kerap meledakkan emosinya di lapangan. Maka beberapa kali pemain SC Heerenveen ini terlihat memarahi rekan timnya. Sinteyong sendiri menjelaskan bahwa hal tersebut dilakukan Nathan demi kebutuhan tim. Menurutnya, komunikasi antar pemain di lapangan merupakan hal yang wajib dilakukan saat pertandingan berlangsung. Betul, Sinteyong sendiri komunikasi menilai itu banyak penting. pemain yang merasa tidak enak ketika memberi teguran kepada pemain lain. Padahal teguran merupakan hal yang lumrah di sebuah pertandingan sepak bola. Iya, ambil positif lah kan. Terlepas dari hasil laga kontra Guinea, Garuda Muda datang di pertandingan kali ini dalam keadaan drop. Hal itu diakui Sinteyong mengingat para punggawa Garuda Muda telah menjalani persiapan selama 1 bulan lebih sejak Piala Asia U23 beberapa waktu yang lalu. Terlebih pada ajang tersebut, Marcelino dan kawan-kawan mendapatkan banyak hujatan. Padahal telah mencapai target dan mencetak beberapa sejarah baru. Untuk itu, Sinteyong meminta kepada supporter untuk memberikan dukungan positif ke depannya. Tetap Semua dukung pemain guys, tetap sama ya, dukung. kita 1 bulan lebih di luar negeri. Dan kita anggap setiap pertandingan seperti final. Jadi secara psikologis semua Betul. lelah. Situasi seperti ini yang jadi dukungan bagi kami itu hanya masyarakat dan fans. Ujar pelatih asal Korea Selatan tersebut. Mata pelatih timnas Kim Malaysia Sui. Ong Kim Sui memuji kemajuan luar biasa yang diperlihatkan oleh skuad Garuda, asuhan dari Sinteyong. Ong Kim Sui menilai PSSI sudah mempersiapkan proyek jangka panjang yang bagus untuk timnas Indonesia. Ong Kim Sui kemudian membandingkan sukses timnas Indonesia saat ini dengan kondisi timnas Malaysia yang sedang terpuruk baik tim senior ataupun U23. Pelatih Sabah FC itu pun menjelaskan bahwa timnas Malaysia tidak sekonsisten timnas Indonesia. Sebab dukungan untuk punggawa Garuda selalu mengalir dari banyak pihak termasuk dari klub.
Sedangkan di Malaysia ada beberapa isu di mana persiapan tim jadi lebih pendek. Kim Sue sendiri bersama Sabah FC akan berada di Jakarta untuk mengikuti turnamen Premium Sport bersama dengan Selangor FC, Persija Jakarta, dan PSIS Semarang. Main di Pertandingan JS. pun akan berlangsung di Jakarta International Stadium atau JIS pada 30 Mei hingga 2 Juni mendatang. 30 Mei guys, di Peningkatan JIS. performa yang signifikan JIS. dari timnas Indonesia pasca melakukan program naturalisasi pemain ternyata mengundang negara-negara tetangga ingin melakukan hal yang serupa, tak terkecuali Malaysia. Bahkan jika kita lihat gelaran Piala Asia 2023 kemarin, sebagian besar pemain utama yang dibawa oleh Kim Pan-gon merupakan pemain hasil naturalisasi. Namun sayangnya meskipun telah mengangkut belasan pemain naturalisasi dalam skuadnya, Harimau Malaya tetap menampilkan performa yang jeblok selama turnamen berlangsung. Hal itulah yang tampaknya membuat Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Datuk Hamidin Moh Amin angkat bicara. Banyaknya pemain naturalisasi dalam tubuh skuad Harimau Malaya namun tak memberikan dampak positif kepada permainan tim, membuat dirinya tak ingin lagi gegabah dalam melakukan alih pindah kewarganegaraan pemain. Sementara itu dilansir dari laman harimaumalaya.com.my, pemimpin tertinggi di sepak bola Malaysia tersebut menyatakan bahwa pihaknya akan lebih selektif lagi dalam memproses naturalisasi pemain keturunan. Beberapa waktu yang lalu wacana yang menyebutkan akan ada klub yang berkompetisi di kasta tertinggi Liga Indonesia atau Liga 1 yang isinya bermaterikan para pemain berlabel Timnas Indonesia. Hal ini sendiri juga gila rencana PSSI satukan pemain timnas jadi satu klub. Ini bermakna ke semua pemain-pemain timnas Indonesia ini akan buat satu klub untuk mereka pula. Dan itulah yang main di Liga. Wow, satu pembaruan juga nih. Bermaterikan para pemain berlabel Timnas Indonesia. Hal ini sendiri juga disinggung oleh salah satu anggota komite PSSI, Arya Sinulinga. Melansir dari akun TikTok @iNewsOfficial, Arya Sinulinga menyebut bahwa rencana tersebut bisa menjadi kenyataan dan melihat dari apa yang dilakukan oleh Federasi Sepak Bola Uzbekistan. Hal tersebut kemudian disebutkan menjadi salah satu inspirasi dan dasar bagi PSSI untuk meniru langkah sejenis dengan berencana memasukkan para pemain Timnas Indonesia, khususnya Timnas Indonesia kelompok umur, dalam satu klub guna menjaga kekompakan dan chemistry ke depannya. Menanggapi rencana PSSI tersebut, mantan ketum PSSI era 2003-2011 yakni Nurdin Halid menyebut langkah yang akan dilakukan oleh PSSI tersebut dirasa kurang cocok, yakni dengan culture sepak bola Indonesia dan akan sulit berhasil jika kembali diterapkan. Pasalnya menurut Nurdin Halid, wacana sejenis sudah seringkali dilakukan oleh pemerintah dan PSSI. Namun tidak ada yang menemui kesuksesan secara masif. Klub milik pengusaha asal Indonesia Oxford United segera promosi ke Liga 2 Inggris 2024-2025 atau biasa disebut Divisi Championship. Klub yang dimiliki oleh Erick Thohir dan Anindya Bakri tersebut selangkah lagi promosi setelah lolos ke final playoff Liga 3 Inggris 2023-2024 atau League One. Jika berhasil promosi ke Liga 2 Inggris 2023-2024, maka peluang Oxford United untuk memboyong punggawa Timnas Indonesia sangat terbuka lebar. Pemain-pemain yang lama merumput di Eropa seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Rafael Struijk, Nathan Joon hingga Elkan Bagot bisa diboyong. Pemain-pemain ini tak hanya memiliki pengalaman mentas di Eropa, tapi juga mempunyai kualitas. Jika nantinya diboyong, Ivar Jenner dan kawan-kawan mesti menunjukkan kelasnya bahwa mereka layak untuk memperkuat Oxford United. Sejauh ini diketahui pemain-pemain Timnas Indonesia masih kesulitan mendapatkan menit tampil ketika mentas bersama klub Liga 2 Inggris. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga. Oke guys, walaupun Indonesia kalah, tetapi saya tetap berbangga ya dengan penampilan pasukan timnas Indonesia ini, yang mana telah memberikan yang terbaik sebenarnya. Walaupun dengan tidak ada full squad dalam tim ini, ketiadaan Rizky Ridho, kaptennya, Justin Hubner dan juga Elkan Bagot. Dengan pemain-pemain yang ada, Indonesia mampu untuk menyaingi Guinea yang kalau diikut nampakkan permainan Guinea itu dan juga postur tubuh pemain-pemain Guinea itu sangatlah gede, besar dan mempunyai otot-otot yang fit lah kan, solid, sebab mereka bermain di Eropa. Kebanyakan pemainnya, mayoritas ya, 10 ke 16 pemain
Gunia ini bermain di Eropa, di Prancis pun ada, di Spanyol ada, di liga-liga Inggris. Jadi walaupun mereka punya pengalaman bermain di sana, tetapi pemain-pemain timnas Indonesia, pemain-pemain lokalnya juga mampu menyaingi. Indonesia juga banyak membuat serangan-serangan yang berbahaya, cuman tidak ada keberuntungan ataupun cetakan gol itu tidak berlaku. Dan gol Gunia pun hanya lewat sepakan penalti, itu pun masih lagi kita boleh mempersoalkan, masih lagi ada kontroversi, masih ada kejanggalan di dua penalti yang diberikan oleh wasit itu. Jadi Indonesia ini dia selalunya ya, Indonesia ini apabila terjadi kepada Indonesia yang contohlah pemain-pemain penyerang Indonesia yang di-tackle tidak diberikan penalti, ataupun pemain-pemain Indonesia, pemain-pemain lawan pula yang tackle pemain Indonesia, pemain lawan hanya dibiarkan begitu saja. Sedangkan kalau Indonesia yang melakukannya, contohnya macam Witan Sulaiman tadi menjatuhkan pemain Guinea itu, masih pun berada di luar petak penalti dan tidak disengajakan, mungkin tersangkut kaki itu kan, sama-sama berlari gini 55-50 kejar bola, dan itu terus diberikan penalti walaupun keadaan masih di luar kawasan penalti. Begitu juga dengan penalti daripada Dewangga itu, kalau diikutkan tackle bersih. Saya teringat tuh pemain Uzbekistan tackle ini Witan Sulaiman ketika di dekat area kotak penalti, tapi diberikan sepakan bebas di luar kotak penalti. Tapi akhirnya apabila video ulang VAR itu dilihat balik oleh wasit, dia membatalkan pula sepakan bebas Indonesia itu. Jadi di situ kita nampak ada seolah-olah berat sebelah ya, wasit-wasit ini. Kalau dengan Indonesia mereka lebih kepada lawan. Jadi ini sangat merugikan timnas Indonesia, walaupun kita terima kekalahan itu 1-0 itu, tetapi perlu ada penambahbaikan wasit-wasit ketika memimpin laga di antara Indonesia dengan tim-tim lain. Walaupun gitu guys, kita mendoakan di masa kedepannya tetap semangat pemain-pemain Indonesia, tetap semangat, tetap melakukan yang terbaik, membaiki stamina, membaiki cara permainan taktikal. Kita tahu Guinea juga mempunyai serangan-serangan yang bagus. Ternyata mereka tidak mampu juga mencetak gol dalam perlawanan itu, hanya lewat bola mati, yaitu penalti. Jadi tetap semangat dan juga kita dukung, tetap bangga dengan pencapaian Indonesia ini. Walaupun asalnya Indonesia ini hanya diprediksi, ada ditargetkan hanya 8 masuk babak besar ya, tidak pun sampai ke semifinal playoff Olimpiade, itu sudah satu pencapaian yang cukup membanggakan untuk timnas Indonesia. Jadi tetap terus berlatih untuk semua pemain-pemain yang ada, sama ada pemain lokal ataupun pemain keturunan, karena ada lagi turnamen-turnamen berikutnya. Dan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ada lebih kurang 12 pemain yang bermain di U23 ini juga akan bermain dengan timnas senior. Jadi ini akan menjadi pengalaman berharga buat mereka. Bermain di Piala Asia U23 ini melawan dengan tim-tim besar itu menjadi satu pengalaman yang cukup bernilai. Mereka akan ke timnas senior selepas ini. Oke guys, bagaimana menurut kalian terkait dengan perlawanan antara Indonesia dan Guinea? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa juga untuk dukung channel Askalani Studio jika kalian suka dengan saya punya reaksi dan komentar terkait dengan sepak bola ASEAN ini. Kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga. Sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.